kita akan membuat tema yang berjudul Firman Tuhan ada di hati aku. Jangan lupa ya disaksikan, diikuti barengnya dari awal sampai akhir. Jangan skip. Jangan di skip. Jangan ngemil. Oke deh, sampai ketemu. Stay tune ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa kembali bertemu melalui ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Inang percaya adik-adik sekolah minggu tetap semangat, tetap ceria, tetap bersyukur dan bergembira. Apalagi hari ini kita mau memuji muliakan nama Tuhan yang sudah begitu baik terhadap kita semua, terhadap adik-adik sekolah minggu hingga pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, Inang harap adik-adik sekolah minggu sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitabnya, alat-alat tulisnya, dan Inang harap di saat beribadah tidak makan ya, tidak sambil makan, tidak sambil bermain-main, tetapi sungguh-sungguh mengikuti ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Kita siapkan hati kita. Kalau adik-adik sekolah minggu sudah siap, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, dan kasihanilah kami, berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan dilanjutkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Dipersiapkan dirinya ya. Yuk abang-abang juga boleh, kakak-kakak kita persiapkan. Oke, kita bangkit berdiri. Semangat ya untuk memuji nama Tuhan ya. Semangat gak? Semangat dong. Semangat ya. Untuk memulai ibadah ini kita akan bernyanyi Datanglah ke Baitnya, bersyukurlah. Sambil tepuk tangan ya adik-adik.
saat ku masuk ke hadirat-Mu. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Sekali lagi kita nyanyikan, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Bawa korban syukur ke tempat kudus. Katakan selamanya. Selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami ya Tuhan untuk mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kami tahu sampai saat ini situasinya hanya memungkinkan untuk kami ibadah online di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi tidak menutup semangat kami ya Tuhan untuk tetap beribadah di minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kau memberkati kami, berikan kami hati yang fokus untuk menyaksikan dari awal sampai akhir. Kami tonton terus, tidak ada yang kami skip, supaya kami juga mengetahui isi firman Tuhan pada hari ini dan kami dapat mengerti dan dapat merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku sapa dulu ya adik-adik ya seperti biasa. Shalom adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Coba kakak tanya sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oh, boleh tepuk tangan dong untuk kita semua. Siapa yang sedang bersukacita hari ini? Ada sukacita untuk hari ini? Jawab ada dong. Ada, amin. Wah, kalau gitu
lagi yuk. Karena kita masih bersuka cita, kita bernyanyi oh sukacitaku. Pam 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 pam. Abang-abang, kakak-kakak di sini ya boleh ikutan nyanyi kita semuanya. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Sajaku cuma Yesus, cuma Yesus. Oh suka, katakan pam 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 pam. Ku telah
mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur pada hari ini di mana kami masih bisa diberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Anak-anak-Mu telah menyanyikan puji-pujian di hadapan-Mu. Biarlah pujian itu mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh membimbing anak-anak-Mu lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga anak-anak Tuhan dapat mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi, sehingga setiap apapun yang disampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini mari kita buka di dalam kitab Yeremia pasal 33 yang dimulai dari ayat 14 dan diakhiri di ayatnya yang ke-16. Inang membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu yang ibadah di rumah ya. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan dengan tema firman Tuhan ada di hatiku. Jadi itu tema kita pada minggu ini ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, bagaimana tema ini dapat disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan? Tentu kita harus tahu keadaan, kejadian apa yang terjadi pada masa itu di dalam kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Tentu anak sekolah minggu harus mengetahui apa yang terjadi. Jadi firman Tuhan ini adalah suatu janji pengharapan bagi Israel pada waktu itu. Jadi pada waktu itu Israel sedang menghadapi situasi kehancuran, baik dari segi ekonomi, tahu ekonomi ya, berbicara tentang keuangan, itu merosot, mental dan kerohanian mereka juga, di mana mereka tidak peduli terhadap teguran yang disampaikan Allah melalui Nabi Yeremia. Terutama pada raja yang memimpin saat itu, tidak menuruti perintah Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah hukuman. Hukuman itu yaitu melalui hadirnya bangsa-bangsa yang menyerang atau menyerbu bangsa Israel. Salah satunya adalah bangsa Babel. Nah, Babel ini dipimpin oleh Raja Nebukadnezar ya. Jadi pada saat itu bangsa Babel menyerang Israel. Akhirnya apa? Akhirnya hukuman tersebut mendatangkan penderitaan. Jadi merosotlah keuangan mereka, mental mereka, spiritualnya ya, kerohanian mereka. Karena apa? Karena tadi mereka tidak menuruti perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk diserang oleh bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah bangsa Babel. Nah,
tentu mereka merasa sedih dong. Tentu mereka merasakan penderitaan. Nah, karena itulah Allah mengirim Nabi Yeremia untuk bukan hanya mengingatkan saja, tetapi juga untuk menolong mereka. Artinya Allah mau menolong bangsa Israel melalui kehadiran Nabi Yeremia. Nah, bagaimana bentuk pertolongannya? Tentu dengan cara Allah berjanji. Ada janji yang diberikan oleh Allah untuk menolong bangsa Israel. Nah, pada saat kapan dong? Nah, disinilah bangsa Israel harus bersabar. Yang pasti Allah pasti menolong umatnya. Allah merencanakan rencana untuk mendatangkan damai sejahtera bagi umatnya yang percaya. Nah, kalau tadi kan bangsa Israel sudah menderita itu, mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Tetapi ternyata walaupun bangsa Israel mendapat hukuman dari Allah, tetapi Allah melihat bangsa Israel yang sedang hidup dalam penderitaan. Akhirnya Allah menolong bangsa Israel, menunjukkan cinta kasih Allah kepada bangsa Israel dengan cara apa? Allah merencanakan rencana yang mendatangkan kebaikan untuk bangsa Israel. Yang paling utama, bangsa Israel, umat Tuhan itu harus percaya, harus ingat Tuhan. Itu kenapa tema kita pada saat ini, firman Tuhan ada di hatiku, mengingatkan supaya bangsa Israel pada saat itu, supaya mengingat bahwa Tuhan itu ada menolong mereka. Jadi harus percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak untuk menolong mereka. Nah, firman Tuhan berarti perkataan Tuhan, kan gitu kan? Apa yang difirmankan berarti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi yang Tuhan katakan harus mereka percayai. Nah, itu yang pertama ya. Ada tindakan, ada kebaikan yang diperlihatkan Tuhan Allah melalui rencana. Rencananya itu adalah janjinya untuk mendatangkan pertolongan bagi bangsa Israel. Asal bangsa Israel taat untuk mendengarkan perintah Allah, taat untuk mendengarkan firman Allah. Maka firman Tuhan itu harus ada di hati bangsa Israel. Itu kenapa temanya firman Tuhan ada di hatiku. Lalu yang kedua yang mau disampaikan adalah di ayat 15 sampai ayat 16. Menumbuhkan tunas keadilan Daud. Coba kita baca di ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Pada waktu itu, pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Nah, di bagian yang kedua, ayat 15 sampai 16, menumbuhkan tunas keadilan Daud. Nah, artinya adalah akan segera datang penolong. Siapa yang menolong? Itulah tadi tunas keadilan. Siapa itu tunas keadilan? Nah, tunas keadilan itu maksudnya adalah keturunan Daud. Nah, siapa keturunan Daud? Ayo. Keturunan Daud itulah Yesus Kristus. Jadi dinubuatkan melalui kitab Yeremia akan datang seorang penolong. Penolong itu adalah Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang percaya kepada janji Allah akan mendapat pertolongan, akan mendapat perlindungan dari Allah. Ingat ya, di bagian yang kedua ini. Orang-orang yang percaya kepada janji Allah, maka akan mendapat pertolongan, maka akan mendapat perlindungan dari Allah. Sama halnya dengan anak-anak Tuhan zaman sekarang. Sekarang masa apa coba? Situasi kita pada saat ini kan situasinya menyedihkan ya. Karena apa coba? Karena masa ini masih dikatakan masa pandemi, di mana virus belum selesai di negara kita ini.
Jadi sama halnya seperti bangsa Israel tadi, menanti tunas keadilan, menanti penolong. Maka sama halnya dengan anak-anak Tuhan ya. Tentu kita menanti pertolongan dari Tuhan. Tentu apa yang harus kita lakukan? Maka mintalah pertolongan kepada Tuhan supaya pandemi ini selesai dan kita bisa kembali ibadah, kita bisa kembali sekolah, kita bisa kembali bermain tanpa dibatasi. Sekarang kan semuanya dibatasi kan? Ibadah dibatasi, sekolah juga dibatasi, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi beribadah ke rumah Tuhan, bahkan bermain dengan teman-teman pun dibatasi. Karena apa? Karena memang situasinya sedang rumit pada saat ini karena masa pandemi. Maka di bagian yang kedua ada tunas keadilan. Siapa tunas keadilan? Itulah penolong. Siapa itu penolong? Itulah Yesus Kristus yang dijanjikan. Maka mintalah pertolongan itu, minta di dalam doa supaya Tuhan menolong kita agar pandemi ini selesai dan kita bisa kembali seperti biasa tanpa ada batasan. Nah, itu yang disampaikan firman Tuhan. Maka yang menjadi penekanannya buat anak-anak sekolah minggu. Tahu nggak sih kalau tanggal 29 November ini, hari Minggu ini adalah Minggu Advent yang pertama. Tahu nggak sih arti Advent? Nah, Advent itu artinya menanti kedatangan Yesus. Tetapi bukan dalam hal kelahiran lagi. Kalau kelahiran kan sudah. Yesus sudah lahir untuk menolong umat manusia, menyelamatkan manusia dari dosa. Kan sudah kita rayakan itu ya setiap tahun. Biasanya ada Natal sekolah minggu kan ya setiap tahunnya. Biasanya dilaksanakan di bulan 12, bulan Desember. Nah, lalu Advent itu apa, Inang? Advent itu adalah menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk mendatangkan hukuman. Nah, hukumannya ini tentu hukuman yang adil, untuk melihat mana anak-anak Tuhan yang baik, mana anak-anak Tuhan yang memang hidupnya selalu memperlihatkan kehidupan yang tidak baik, suka marah-marah, bandel, kan gitu. Nah, jadi di masa Advent ini menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk menghakimi anak-anak Tuhan. Maka harus siap dong. Nah, kalau berbicara tentang persiapan atau menanti, coba kita bayangkan dulu, misalnya kita sedang menanti kedatangan orang yang kita kasihi. Kita contohkan saja, kita menunggu opung dari kampung untuk datang. Nah, bagi yang masih punya opungnya ya, yang tinggalnya jauh dari kita, tentu kalau diberitahukan akan datang orang yang kita kasihi, opung kita kah, tulang kita atau siapapun yang kita kasihi, direncanakan akan datang untuk melihat kita. Apa perasaan kita? Kalau Inang, perasaannya pasti sukacita, pasti bahagia. Nah, lalu pasti ada yang disiapkan. Misalnya, kalau mau datang opung ke rumah, pasti orang tuanya sudah siap-siap untuk memasak makanan yang nikmat, minuman atau apapun yang dipersiapkan, yang pastinya ada persiapan yang sudah dilakukan untuk menyambut orang yang kita kasih ini. Bukan hanya perasaan senang dan bahagia saja, tetapi harus ada kesiapan di sana. Nah, berhubungan dengan itu juga, ketika kita menanti kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, maka kita harus mempersiapkan diri. Apakah Yesus melihat nanti? Apakah anak sekolah minggu tetap hidup di dalam kasih? Apakah anak sekolah minggu tetap menjadi anak-anak yang baik? Apakah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan seperti tema ini, firman Tuhan ada di hatiku? Nah, Yesus akan datang untuk melihat itu. Maka siap nggak anak-anak sekolah minggu? Ketika nanti datang, ya Tuhan, saya siap. Saya pada saat ini masih memelihara hidup yang baik di hadapan Tuhan. Saya masih hidup di dalam kasih. Saya
masih hidup menjadi anak-anak yang baik. Saya tidak pernah lupa untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi di masa Advent ini menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita harus siap sedia mempersiapkan hidup yang tetap baik di hadapan Tuhan. Nah, itu dia. Yang kedua, pesan firman Tuhan ini adalah perlu diingat bahwa Tuhan itu baik bagi orang-orang yang memohon kepadanya. Tuhan kita itu baik. Kebaikannya itu apa? Dia mau menepati janji untuk menolong anak-anaknya. Ini luar biasa sekali ya. Tuhan itu menepati janjinya. Jadi gak hanya sebatas kata-kata aja, tetapi ada tindakan. Jadi Tuhan kita itu baik, kebaikannya itu terlihat ketika dia mau menepati janji untuk menolong anak-anaknya. Sama seperti bangsa Israel tadi, yang ketika memerlukan pertolongan, kita juga harus selalu meminta kepada Tuhan untuk menolong kita dalam segala hal, baik pada saat belajar, baik pada saat melakukan kegiatan yang lain, minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Ingat ya anak sekolah minggu ya, harus ditanamkan dalam diri kita, dalam hati anak-anak sekolah minggu, bahwa Tuhan itu baik bagi anak-anaknya. Dia selalu menepati janjinya untuk menolong kita. Maka jangan lupa minta selalu kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Nah, yang ketiga, Yesus datang untuk menyelamatkan setiap anak-anak Tuhan. Maksudnya, gini dia. Yesus datang untuk menyelamatkan. Maksudnya, kita kan sudah ditolong tuh. Nah, kita sekarang dalam posisi sudah ditolong oleh Tuhan. Jadi jangan lupa dong mengucap syukur. Kalau sudah diberikan pertolongan, tentu apa? Jangan lupa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan sudah menolong anakmu ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah membantu saya. Gitu kan? Dengan cara apa? Tentu cara mengucap syukur ini harus nampak dong di dalam perbuatannya. Cara hidup yang baik, jangan nakal, taati perintah Tuhan, dan mengasihi orang tuanya. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan baiknya yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka ingat, Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Dia kan baik sekali. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Maka ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah ditolong, jangan lupa dong mengucap syukur. Maka ingat, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan lewat apa? Tentu lewat perbuatan yang baik, cara hidup yang baik, jangan nakal, taati perintah Tuhan, mengasihi orang tua, dan banyak lagi perbuatan baiknya yang harus kita lakukan. Ingat ya, ini firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Tentu seperti tema tadi, biarlah firman Tuhan itu terus ada di hati anak-anak sekolah minggu. Kalau kita sudah firman itu sudah ada di hati anak-anak sekolah minggu, tentu kita akan mengingat bahwa kita punya penolong yang luar biasa, penolong yang sejati, penolong yang penuh cinta kasih, yang selalu menepati janjinya kepada kita. Ingat ya, maka tanamkanlah firman itu di dalam hati kita masing-masing. Maka jangan pernah bosan-bosannya untuk mendengar firman Tuhan. Nah, inilah firman Tuhan yang mau disampaikan. Inang tidak kasih tugas cara seperti biasa, tapi Inang mau sampaikan supaya kalian menghafal Yohanes 3 ayat 17. Kalau Inang buka Yohanes 3 ayat 17. Nah, sama-sama dengan Inang, ayo kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Allah datang itu untuk menyelamatkan anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita. Ingat ya, tanamkan firman Tuhan di dalam hati anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu tetap menjadi anak yang taat untuk melakukan perintah Tuhan.
Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur pada saat ini, di mana kami boleh mengingat firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa janji Tuhan tentang pertolongan kepada anak-anak yang meminta pertolongan kepadamu pasti akan Tuhan genapi. Sebagaimana Tuhan menolong umat-Mu bangsa Israel, kami percaya Tuhan, kami juga pasti akan mendapat pertolongan dari Tuhan, terlebih ketika kami menghadapi keadaan dunia dan khususnya negara kami Indonesia, di mana kami masih melewati masa-masa pandemi ini. Banyak yang dibatasi Tuhan. Anak-anak sekolah minggu tidak bisa datang beribadah bersama-sama dengan teman-temannya. Membatasi mereka melakukan aktivitasnya bersama dengan teman-temannya. Begitu juga ke sekolah juga tidak bisa. Kami memohon Tuhan Yesus, kiranya seperti Engkau menolong umat-Mu bangsa Israel, demikianlah kiranya juga Tuhan menolong keadaan kami pada saat ini, supaya bangsa kami Tuhan boleh melewati masa-masa pandemi ini, dan kami dapat kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan melakukan aktivitas yang lainnya. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah anak-anak sekolah minggu dan seluruh para orang tua. Biarlah senantiasa di dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak ada yang mengalami sakit penyakit. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang dengan sukacita untuk melayani Tuhan melalui ibadah sekolah minggu secara virtual. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memberkati guru-guru sekolah minggu yang melaksanakan ibadah online ini. Berikan semangat kepada mereka, sehatkan tubuhnya Tuhan, jauhlah segala sakit penyakit, supaya tetap terus dapat melayani Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami. Kami sadar kami manusia yang berdosa, ampunilah kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Inang Pendeta Eva Monalisa atas firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, yuk adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Kita mau bernyanyi satu lagu pujian, Hosana. Sambil berdiri ya. Bapa yang baik, terima kasih boleh menyertai ibadah kami pada saat ini. Biarlah setiap pujian serta doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tetap Engkau berkati, bisa terus beribadah di hadapan Tuhan seperti saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa permohonan kami kepada Tuhan. Untuk itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Bapa terima kasih. Bapa Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih ya adik-adik yang sudah menyaksikan. Untuk ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya. Kita sebagai jarak guru ya. sekolah minggu tidak pernah lupa untuk mengingatkan 3M. 3M apa tuh? Yang pertama, ayo